Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito dan Pak Togu. Saya Togu. Nah, kami di sini akan melakukan pengetesan hasil ekstraksi espresso dari Alex Duetto versus Milesto. Oke Sobat JPW, jadi ada ada beberapa customer ya melakukan pertanyaan, jadi nanya ke saya, kalau Duetto harganya 3 kali Milesto, terus kenapa saya mesti beli Duetto? Karena Milesto lebih murah, kan gitu kan? Tapi apakah sesignifikan itu secara hasil ekstraksi espresso gitu kan? Nah intinya pertanyaan paling simpelnya, kalau gua ngebrew pakai Duetto sama Milesto, rasanya enakan mana? Sebenarnya itu. Nah, kita akan bikin tanpa kita custom, si Duettonya nggak diganti presurnya, nggak diganti temperatur tetap 93, pressure tetap 9 bar, sama Milesto ya udah apa adanya. Tapi saya ekstraksinya saya bikin perfect yang sama-sama perfect. Nanti Pak Togu nilai. Enaknya, balance-nya, bodinya, pokoknya semuanya yang memang Pak Togu tahu tentang special blend kan udah keinget banget tuh di otak. Enakan pakai Duetto atau Milesto? Sebenarnya gitu aja sih. Bukan berarti yang menang pasti enak banget atau yang kalah pasti nggak enak ya. Gitu. Biasanya mereka tipis-tipis, cuman pasti ada hal yang bikin Duetto lebih mahal. Yuk kita bikin yuk. Berarti siapin air putih dulu, ada air putih nggak? Siapin air putih dulu dan tolong Dan. Saya mau bikin dulu. Lo ambil aja botol minum gue yang di atas tuh. Nah, kita ekstrak dulu nih di sini. Ekstrak kulit manggis ya. Kulit manggis ada ekstraknya. Oke. Nah. Ini di sini kita gramin nggak apa-apa. Ini kalibrasinya udah saya coba buat Duetto sih. Pakai sekitar 19 ya, 18-19 gram. Ya 18,7 ya. 18,7 ya. Nanti kita samain kurang lebih yang keren. Yang pasti kita lebihinnya nanti, kita pasinnya nanti pas ekstraksi ya teman-teman ya. Kita cek. Ya. Aman? Ya. Nah, kalau apalan saya, ini mudah-mudahan jadi bener ya. Kita langsung siapin Milesto-nya juga. Milesto tuh butuh kerapatan yang sedikit lebih rapat. Tadi 18,7. Berapa lo mau buat? 20? 19 aja, tapi sebenarnya dikit-dikit aja, bedanya 1 gram doang. Iya, 20 berarti. Kurang dikit nih. Ini ya sama 18,6 ya, beda 0,1 sama yang tadi. Emang keren nih grinder. Sayang udah nggak dijual lagi. Udah nggak produksi dia. Udah nggak produksi, dia ganti. Nah udah pasang. Ya 19,4 ya. Bedanya tambahin berarti lagi dikit nggak? Nggak usah sih. Bedanya berapa tuh? 8 ke 0,5 gram. Ya kurang lebih segitulah. Nggak nyampe 1 ya teman-teman ya. Oke. Kita cek juga. Nah, kita tes sama-sama pakai shooter glass sama pakai cangkir. Jadi sini Duetto dulu apa Milesto dulu? Kelihatan nggak? Duetto dulu ya. Duetto dulu. Flash dulu dikit. 1 detik aja. Dia bisa brew sama steam barengan nih teman-teman, tapi karena kita pengen tes espressonya dulu, jadi nggak kita lakukan brew sama steam barengannya. Nah, kita pengen tahu hasilnya. Nanti Pak Togu cobain latte-nya juga lah. Beliau yang latte, beliau yang nyobain. Kita mulai. Lihatnya dari sini, biar kelihatan detik sama beratnya. Netes. Nah, netes di 4 ke 5. Ekstraksinya cakep. Nah, kita cek selesainya teman-teman. Nanti yang espresso dicobain langsung sama Pak Togu, kita cek selesainya, ambil 40 gram aja. 40 gram hasil. Kelarnya di belum 20 30 detik ya. 40 ya. Wih, bisa pas gitu. Udah latihan dan minum Milo tiap hari, Pak. Ini espressonya teman-teman. Ya. Tuh, body head kremanya. Balance nggak tuh kanan kirinya? Berat ke sana dikit. Berat ke sana dikit. Tapi nggak terlalu gimana-gimana. Nah, ini nanti Pak Togu cobain. Barengan aja nyobainnya. Biar ganti-gantiannya enak.
Itu buat ngelatih ceritanya. Itu buat ngelatih satu lagi. Nah, terus kita cobain mie lesto ya. Sini guys, flash. Sip. Sama kalau ngomongin flash-flashnya mah, ya begitu juga. Oke. Tarik. Nyalain dulu. Ambil shooter glass sama cangkir. Shooter glassnya di situ deh berarti, biar kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Ekstraksinya kita lihat ada shot timernya juga teman-teman ya. Netesnya di das di 5 ke 6. Pas banget toh. Kalau nggak dilebihin tadi jadi under. Iya. Saya lebihin sedikit. Wih, silky banget. Iya, enak banget lihatnya ya teman-teman ya. Jadi kita selesain nanti, kalau udah selesai ini agak slow tapi enak banget, creamy banget, lihat deh. Oke. 40 samain 36. Nah, 6-nya anggap tadi free infuse deh. 40-an ya. Nah, ini kita minggirin itu lagi. Balance tuh kanan kiri tuh. Ini balance nih kanan kiri nih. Ya, ini kita lihat espressonya. Sedikit lebih gelap memang, tapi tidak terlalu parah karena masih dalam rasio yang pas untuk secara hasil timer ya. Nah, ini espressonya mie lesto. Nah, Pak Togu boleh nyobain dulu espressonya masing-masing sambil minum air putih. Ke sebelah sini Pak Togu. Ya. Air putih disiapin. Nah, Dueto dulu ya. dueto dulu boleh. Ntar susu si latenya Bapak juga yang bikin. Nah, pakai sendok ngaduk nggak ya? Mana, ada nggak sendok? Ntar ada sendoknya tapi udah dikebelakangin tadi sama Jidan. Nggak apa-apa lah, ini juga apa. Kita aja diaduk pakai ini aja ya. Jadi rasanya kita pengen tahu. Menurut Bapak, ntar saya juga nyobain. Saya perlu air putih juga nih. Ada yang komen ya? Apa? Bang, kalau mau beli kopinya gimana? Beli kopinya boleh dicek di situ ada Enak banget. ada link ya. Ini apa ya? Dia ya kalau secara silky mildnya dia dapat. Ya bodinya dia juga tinggi. Special blend emang bodinya tinggi kan. 7 Robusta 30 Arabica. Nah ini dia bitternya agak naik nih Tok. Gitu, bitternya agak naik. Terus apa lagi ya? Kalau secara rasa karamel natinya berasa banget ini. Karamel natinya berasa banget. Agak over atau aman Pak? Kalau menurut gue ini bitternya agak over ya? Agak over ya dikit ya? Oke. Karena itu dapat yang dikitnya doang gitu. Oh gitu ya? Nggak apa, harus coba yang itu ya? Agak over sih kalau menurut gue ya. Cobain yang itu dikit boleh. Apa? Cobain yang Coba itu ya, gue minum dulu ya ini ya. Itu dikit. Bismillah. Ekstraksi semuanya perfect. Nah, agak lebih banyak yang itu soalnya ininya. Yang itu ekstraknya lebih dikit. Jadi kalau kita ngomongin air yang buat ekstraknya banyakan yang itu airnya. Bitternya nggak sebiter yang ini sih. Ya, karena Kenapa dikit. bisa begitu ya? Air yang buat ngekstrak jatuhnya cuma dikit. Anggap sari dari si 18,6 gram tadi, yang itu dikasih cuman anggap tadi 17, ya itu dikasih 21. Oh, oke. Oh, ini lebih balance nih rasanya nih. Itu yang pasti, lebih mewakili. Ya buat teman-teman yang suka karakter espresso yang strong, ya, yang bikin melek, yang bikin kayak nonjok nampol, nah ini cocok nih. Ini enak banget. Special ya, blend ini lebih balance nih ya. Kalau ini tadi agak bitter ya. Ternyata pengaruh ya. Pengaruh miring. Turunan air yang nggak balance itu ya. Betul. Nah itu kalau tadi kenapa nggak balance, saya perlu sedikit ngecek, tapi nanti dijadiin konten aja. Mungkin ngecek si grup headnya perlu buka shower screen kotor Iya, atau mungkin apa. kotor bisa jadi. Ada bagian Yang mananya. Kesumbat, ya betul. Bisa jadi konten lagi tuh, Toh. Iya. Mie lesto nih. Ya, udah minum air putih ya? Udah. Yang ini udah kan? Saya cobain yang ini ya. Pengen tahu aja. Ya kalau dari aroma sih Wih. amazing. Amazing. Udah ada amazingnya nih. Kok lebih enak mie lesto ya, Toh? Nah, berarti ini over. Berarti Hah? ini over. Over. Butuh perawatan.
Butuh perawatannya ya. Tapi ini jujur ya, guys. Jujur loh gua, Ya, walaupun atau ini gua nggak mungkin bohong nih. Walaupun ini lebih mahal, Dia bilang enakan Milesto loh. untuk testing kali ini Milesto lebih enak loh. Ya, padahal seharusnya Dueto lebih enak. Berarti ada yang perlu di maintenance lagi dalamnya. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin ya tuh kayak tadi kata Tito tadi, mungkin dalamnya ada yang kotor, ada yang harus diapain lagi toh kira-kira toh komponennya toh yang Pertama shower screen sih, kayaknya shower screennya mungkin ada yang kesumbat. Terus kalau secara water pressure kita perlu sesuaiin beneran 9 bar nggak, yang tampil di situ kan 9. Tapi beneran 9 bar nggak gitu. Itu sih sebenarnya. Ini jujur aja, ini hasil espresso Milesto perfect banget toh. Baunya juga beda sih. Ada. Dari golden juga beda tadi, gue udah lihat. Ini over sih. Tuh dari sini deh, dari kremanya aja lu lihat nih. Ini si Dueto. Tuh. Ya. Ini ada di buku JPW Barista Course, Pak. Ya, ini jauh yang ya. over, ini yang perfect. Tuh. Ya. Jadi mungkin ini, Nanti saya akan mungkin bikin berarti harus setting ini. Tadi lo keluarin berapa detik? Di 4 padahal, Pak. Oh ya kecepatan tapi over. Jadi keluar berikutnya kecil. Berarti lo harus kasarin dikit. Enggak, saya setting si pressure barnya dulu nanti. Oh. Ini kita nggak bisa pakai si Dueto yang itu. Jadi ini Gila tuh, enak banget tuh. Dueto yang ini kita nggak bisa pakai. Kita kita refresh dulu, kita cek si pressure barnya, kita Tuh, coba gue jujur kan. Padahal kalau gue orang jualan nih ya, gue bilang aja ini lebih enak. Lu pasti pada percaya kan, tapi gue nggak kayak gitu. Tapi memang benar terasa. Berarti ini tandanya ya, dengan konten ini memberitahu bahwa ada yang harus dirapihin lagi di dalamnya. Karena ini mesin 25 tahun, terakhir bongkar bersihin ini kapan tuh? Mungkin 2 tahun 3 tahun lalu kali ya. Setahun lah. Nah, sebenarnya ini coba saya tambah pressure aja. Jadi pressurnya kalau tampilan di sini bentar, sini Deris. Itu lu cobain ya toh? Yang ini ya. Tadi yang itu dari aroma juga beda banget. Coba lu cobain, gila jauh banget bedanya. Oke, dapat Milesto. Iya kan? Fruity-nya dapet, balance clean, bitternya nggak nusuk di tenggorokan, enak banget, serius. Ya, bukan berarti hasil espressonya Milesto selalu lebih bagus, enggak, karena yang namanya di dunia mesin, di dunia elektronik, ada harga pasti ada rupa. Ya, kenapa dia Dueto dibuat 40 juta, harusnya lebih enak. Gitu. Kenapa begini? Ada problem berarti di dalamnya. Sekarang. Ya, yang harus dirubah parameter di kopi itu terlalu banyak ya. Kayak tadi kata lu barnya, mulai dari shower screen-nya segala macem gitu ya. Atau bisa jadi di grind kehalusannya atau segala macem ya. Gitu. Yang Dueto saya beresin sekarang ya Pak, biar langsung nih Pak. Panjangan nggak kontennya? Kagak. Bentar. Nggak. Saya cuma ngambil obeng doang buat. Saya tahu gimana cara beresinnya. Gitu ya. Tapi apa ya? Ya kenapa Dueto 40 juta? Ya dari materialnya juga teman-teman bisa lihat ya, beda ya. Ini mesin baru unboxing loh, ya kan? Ini mesin baru unboxing kan, Riz? Yang di belakang yang baru unboxing. Masih ada nih, ada tulisannya nih. Baru unboxing. Mesin ini baru 2 jam ditaruh di display. Ya. Lo bayangin, mesin baru di unboxing sama mesin udah 5 tahun. Pasti ada perbedaan. Ya. Gitu. Tapi ini membuktikan bahwa JPW itu jujur kalau nge-review ya. Kalau emang ini lagi nggak bagus, kita akan bilang nggak bagus. Padahal secara fakta, kalau ini semuanya udah sesuai settingan, harusnya ini lebih enak. Harusnya. Bentar. Gitu. Bentar. Oke, mau komen apa itu yang di TikTok? Minimal berapa lama untuk kafe yang aktif bersihinnya, Mas? 3 hari sekali, seminggu sekali. Bersihin apaan? Tiap hari bersihin apaan bener? Nih lihat nih teman-teman nih. Panas. Pressure-nya tuh bener kan feeling gue? Kenapa? Tuh teman-teman, 8 kan? Oh harusnya 9, pantesan. Karena pressure lebih low itu. Jadi dia ngekstraknya lebih lama. Ngekstraknya lebih lama. Makanya hasilnya lebih bitter gitu ya. Ini settingan buat kopi kemarin yang ke Cina Pak, Flores. Oh yang buat Pak Jayanto? Ya. Kenapa lu setting 8 bar? Biar lebih low, biar Floresnya lebih, dia kan suka agak karamel sama coklat. Dia nggak suka yang terlalu acid ya? Makanya lu bikin lebih low? Nah, begitu ceritanya. Oh, iya. Kalau saya setting 9 bar keentengan kopinya dia, Flores Full Arabica. Nah, 9 ya guys. Udah ya? Udah ya. Emang itu 9 toh? Ya. Mana sih 9? Oh, yang bawah ya? Oh iya, oke. 9 tuh.
Tuh ya. Oke, ini kita coba set lagi. Saya kayak nggak terima gitu Duetto kalah sama Milesto. Ya karena memang seharusnya nggak Iya, mungkin kalah. Saya kaget loh. Tapi beneran, Iya. jauh kan? Benar-benar. Dan biternya memang ganggu. Ganggu banget. Ganggu. Terus kayak apa ya? Ninggalnya lama banget di leher. Nih ya teman-teman nih ya, hasil espresso yang over nih ya. Sambil saya beresin nih, ke Pak Togo boleh. Ya dia hasil espressonya ketika dia udah jadi cairan, udah hilang kremanya. Ya kalau yang over itu dia terlihat lebih pekat, lebih hitam. Dan ini udah pasti dijamin 100% ini pasti rasanya bitternya ganggu banget di tenggorokan. Ya udah pasti. Yang bener itu walaupun dia udah udah sekian puluh menit, dia tetap tidak terlalu pekat kayak gini, dia tetap ada. Nah ini baru perfect nih. Makanya hasil Milesto lebih enak. Ya, kita lihat ininya Ya. paknya nih kalau mau moment of truth. Ini paknya Duetto ya. Kita lihat apakah warnanya lebih gelap. Tuh ya. Kalau di sini sih nggak terlalu gimana-gimana, ntar saya getok dulu si Milesto ya. Di sini sih masih oke-oke aja. Milesto kita ketok nih. Duettonya saya kesanain. Biar nggak kecampur. Cetuk. Kelihatan nggak bentar? Nggak terlalu kelihatan loh padahal. Presurnya. Iya ini sama aja malah. Sama aja. Tapi sebenarnya kalibrasinya karena pressure barnya dia 8 bar sih feeling saya itu. Tapi Milesto udah perfect ya Pak segitu ya. Oke, gua kalibrasi lagi si Duetto seperti tadi janji gua ya. Jadi teman-teman bisa dapat sudut pandang yang objektif, bukan cuman karena kita jualan. Jadi kalau teman-teman nanti mau milih, mau Milesto apa Duetto? Jawabannya kenapa? Karena ini gitu. Ya. Kalau saya tadi sampai Pak Togo nyobain Milesto, saya langsung auto beli Milesto, Pak. Saya auto beli Milesto, Pak. Ya nggak apa-apa juga sih beli Milesto. Tapi satu hal yang harus teman-teman tahu, Milesto ini kita baru unboxing ya. Ya, betul. Kalau Duetto ini udah 5 tahun, bro. 2008, 2009. Di mesin ini, di apa? Di meja ini. Di meja ini. Oke. Ternyata beda 1 bar gitu ngaruh banget ya, Tok? Ngaruh banget, Pak. Kalau lo bikin 10 bar, apa yang terjadi? Akan lebih kenceng ininya. Presurnya, terus netesnya akan lebih cepat. Kurang dikit, pakai 18 tetap. Ya, 18.6 ya. Kalau apa dosnya sih benar karena ketika kita smoothing temper dia udah rata, nggak terlalu tinggi levelnya atau nggak terlalu rendah levelnya. Tuh. Kita Berarti tes kenapa juga. dia nggak balance kanan kiri? Mungkin di dalamnya sini shower screen-nya harus dibersihin. Ya, shower screen-nya harus dibersihin. Ada bagian ini yang mampet. biar adil kita lihat di shower screen aja. Shower screen di shooter glass jadi kelihatan nanti. Ini di luar di luar ekspektasi saya awalnya mulai. Iya, kaget saya. Netes. Nah. Dengan pressure 9, netesnya lebih enak kelihatannya. Kalau tadi kan kecil tuh. Nah, ini bunyi tempat Over nggak tuh? Under nggak? enggak. Di 21. Miring dikit tetap ya guys. Berarti shower screen tetap memang harus diberesin. Tapi kalau lihat hasilnya warnanya beda nih guys sama yang tadi. Tuh. Udah mirip kayak Milesto tuh. Ini udah mirip nih sama Milesto. Meskipun udah hilang kremanya ya. Karena udah diminum Pak Togo. Nah ini gua coba kasih Pak Togo dulu. Biar nyobain. Tuh. Cakep banget guys. Harusnya sih saya cium aroma ini deh. Udah lumayan nempel-nempel. Kita saya cobain juga. Coba ya. Ya. Wah, jauh banget toh. Ama? Sama yang tadi? Iya. Timbang 1 bar pressure ya? Ternyata selisih 1 bar pressure pengaruh banget loh. Ini rasanya udah mirip kayak Milesto, ya. Dia fruity-nya dapet, ya bitternya udah balance, ya bodinya dapet, ya rasa natinya karamelnya berasa banget di lidah, di tengah lidah.
Ini baru enak. Udah nggak ada lagi rasa-rasa yang ngeganggu. Itu ternyata perbedaan pressure hanya 1 bar aja, sesignifikan itu ya teman-teman ya, untuk hasil kopi yang diekstraksi ya. 17,6. Hehehe. Gimana Pak? Lu sekarang kalau minum espresso ini nggak pakai apapun, 26. udah berasa enak. Ya, enak toh. Sip. Cobain ah. Jadi ternyata karena pressure bar aja. Bandingin sama ini. Harusnya sih gitu. Kalau tadi miring dikit mungkin air putih ya. Air putih ya. Air putih. Bang, ada komen bang. Oi, Mau dong espressonya. sini. Sama kopinya roasting medium ya bang? Ini medium to dark. Bismillah. Sedikit fruity ini. Ya. Tadi Bapak makanya bilang nggak under tuh. Ini nggak. Hampir, tapi jujur kalau teman-teman abis nyobain yang tadi, ini asinnya nempel dikit. Dikit. Tapi nggak ganggu menurut saya. Jadi kalau Mungkin kalau lo halusin sedikit lebih perfect lagi toh. bisa. Karena tadi dia keluarnya di detik 4 kan. Kalau keluarnya di detik 6 lebih perfect lagi. Ini Cobain aja udah itu, enak. Pak. Cobain itu, Pak. Saya suka fruity ini sih. Ini lebih nampol ya. Lebih high ya fruity-nya. Ya. Jadi kita bisa mengkamuflase 70 Ya. robustanya. Kalau ini lebih balance jatuhnya. Kalau ini fruity-nya lebih tinggi. Tapi masih enak juga loh toh. Ini selera Bapak. Ini selera gue sih. Ini selera Bapak. Cuman kalau jaksel-jaksel ya ini kayak gini nih. Iya. Yang fruity-nya nampol-nampol. Kalau gue tuh sukanya tuh kalau espresso yang bodinya tebel, bitternya sama acidnya balance gitu ya. Gue nggak terlalu suka yang terlalu fruity banget. Itu selera sih lagian. Selera subjektif. Ya, subjektif ya. Nah, kita nilai nih, Pak. Artinya gini, kita anggap yang tadi gagal ya. Yang tadi gagal kita pinggirin. Ini duetto. Ini milesto ini ya. Ntar dilatein juga. Bapak dulu, saya duluan yang nilai. Dengan perspektif Gue dulu. kita. Oke, Nanti Bapak, closingnya dulu. ya, Bapak dulu nilai si espresso kan nanti mau ngelate dulu. Espressonya Oh, ya. ya. Belum latenya ya. Nggak usah lah, nggak usah ngelatih, nggak usah Nggak usah direkam. ya? Udah ketahuan banget espressonya ya. Jadi apa ya? Gue mulai dari mana dulu nih? Dari yang duetto. Ya, dari Oke. duetto, boleh. Dari duetto tadi percobaan pertama, bitternya terlalu tinggi dan bitternya itu cenderung ke burning. Dia ngeganggu di sini. Ya karena kualitas kopi, nomor 1, kualitas kopi itu ditentukan bukan dari flavor, bukan dari aroma, bukan dari apapun ya, bukan dari body. Tapi yang paling penting kualitas kopi itu ditentukan dari aftertaste. Aftertaste-nya itu harus clean. Itu patokan pertama teman-teman kalau mau menentukan kopi ini quality atau enggak, harus clean aftertaste. Kalau parameter itu udah bisa dilewatin, ya baru ngomong ke body, aroma, flavor test dan lain-lain. Ya, oke? Betul. Nah, tadi ternyata problemnya karena duettonya pressure-nya masih di Rendah di 8. 8 bar. Karena ini disetting buat kita ekspor kemarin ke Cina. Pakai Flores, Arabica. Pakai Flores, minta karakter profil tertentu, pakai mesin ini, kita kulik, dapatlah di 8 bar. Betul. Yang cocok dengan kopi itu. Jadi setiap kopi memang beda-beda ya, Toh ya? Betul. Dan Nah. itu hebatnya duetto. Ya, kalau teman-teman tipikalnya larinya mau ke artisan tuh artinya suka ngulik. Ya, duetto cocok banget. Lu bisa rubah-rubah semuanya. PID-nya suhu lu bisa rubah, pressure bar-nya lu bisa rubah. Itu kelebihan dari duetto. Setelah kita rubah ke 9 bar, hasilnya signifikan jauh banget. Ya. Ya, sekarang jadi balance. Bahkan cenderung fruity-nya lebih Nah. tinggi. Ya, buat kalian anak-anak Jakarta, anak-anak Jaksel yang suka yang fruity-fruity, apalagi yang penggemar specialty edit gitu ya. Arabica edit harus gitu ya. espresso. Ini enak banget, sumpah. Lu nggak akan ada rasa kayak, Ya. nah itu nggak ada. Karena lu clean banget, enak loh. Fruity-nya dapat. Buat espresso shoot single aja tanpa campuran apapun top banget. Tapi secara jujur Pak Togu tetap suka yang milesto. Ya karena kalau gua Selera sukanya dia. yang balance. Selera Ya. dia. Makanya gua create special blend itu harus balance. Kenapa? Karena gue pengen antara susu dengan kopi itu harus balance gitu. Nah, secara Oke. rasanya si espresso dengan tadi yang udah kita lakukan dengan yang ini, langsung kasih poin aja Pak. Duetto gimana? Duetto. Poin espresso yang ini ya, yang itu kan tadi fail. Enak dong, jelas enak banget. Dan kelebihan duetto lo bisa custom. Kita udah lihat sendiri ini konten no rekayasa. Gue kalau mau bilang duetto enak karena gue mau jualan lebih mahal, harusnya gue bilang Dari duetto lebih awal enak ya? dari awal. Tapi gue Tadi nggak langsung kayak dia gitu. bilang, kok enakan milesto ya? Kok enakan milis tuh. Tapi poinnya adalah ternyata lo bisa custom di sini. Ini mesin udah 5 tahun di sini. Diadu sama mesin yang baru mungkin berapa hari ada di display meja. sebulan Jelas lah. beda ya. Jelas beda jauh ya.
Jadi gitu ya. Kenapa Duetto lebih mahal? Udah ketemu dong jawabannya. Ya, itu tadi. Angkain, Pak. Angkanya. Oke, kalau yang ini. Yang ini, bukan yang gagal ya. Bukan yang gagal ya. Kalau yang Jangan. ini rate espresso gua mungkin 8,5. Setengah. Ya, kenapa? Karena ini subjektif ya. Karena kalau gue lebih suka espresso dengan bitter dan acid yang balance. Oke. Dengan body yang tebel, ya itu karakter kesukaan gua. Tapi nggak semua orang suka kayak gitu. Ya, ntar saya nilai juga kok. Oke. Milesto sekarang. Milesto dari espressonya turun aja, udah kelihatan silky. Satisfying banget. Kremanya golden, udah bagus. Gue udah yakin ini pasti enak banget. Dan gue cobain memang hasilnya perfect. Ya, lagi-lagi subjektif. Kalau menurut gue, kalau ini 8,5, kalau ini 9 hasilnya. Karena gue suka yang balance. Kayak gitu. Ya, kenapa ini tidak sebalance ini? Gampang solusinya buat Duetto tadi. Lo halusin aja dikit, karena keluarnya di detik 4. Ya. Keluar itu idealnya di detik 6, Ya, seperti bisa, ini. Bisa. Kalau ini udah keluarnya di detik 6, gue yakin ini seenak ini, bahkan bisa lebih Mungkin. enak. Bahkan bisa lebih enak. Kalau seleranya Bapak. Selera gua, Ya, gitu ya. Nah, sekarang lu tau, terserah Nah, lu. kalau Komen, Tok. saya sih sebenarnya notice di sini betul yang tadi Bapak sampaikan. Jadi kalau teman-teman memang orang yang suka ngulik atau ngartis banget, ada orang pesen A, bikinin ngikutin A, ada orang pesen B, bikinin ngikut B. Itu enakan Duetto kemana-mana, karena bisa disana-siniin dengan simple. Tadi kalau teman-teman lihat, saya nyeting dia kagak ada semenit. Iya, nyeting pressure-nya gampang banget. Selesai. Rasanya langsung berubah bumi dan Drastis. langit. Gitu kan? Apalagi kalau teman-teman punya semangat ngulik yang lebih tinggi. Jadi, ini bisa jaksel banget nih. Iya. Dan kenapa kemarin, jujur ya, kemarin ada customer kita ekspor ke China 800 pack. 800 pack, 1000 pack ya? Berapa sih? 1000 pack ya? Ya, 1000 pack 200 gram berarti sekitar 200 kilo. 200 kiloan, special blend sama Flores. Nah, beliau mau nyobain Flores. Pengen rasa begini. Saya awalnya nyobain yang pas roastingnya medium. Dia kurang suka karena asam banget, Mas. Besok naikin aja. Akhirnya kita naikin medium to dark roasting profile-nya. Saya nyobain sendiri, pakai ini awal. Kok masih jaksel banget gitu ya. Dia nggak pengen rasa asam itu terlalu dominan. Bisa nggak dibikin lebih ini lagi, Mas? Akhirnya saya setup. Saya kurangin pressure jadi 8. Suhunya saya naikin. Tadinya 89, Pak, suhunya dia. Ya, saya naikin jadi 93 tuh tadi buat konten ini sebenarnya. Enak, Mas, ini gini bisa. Nah, tapi kalau saya pakai Milesto, Nggak bisa lo rubah-rubah begitu. ada kemungkinan bisa, tapi tidak hitungan menit. Kita perlu coba misalkan kalau kita memang pengen naikin suhunya dia, ya udah ini diemin dulu aja setengah jam. Oke, Baru bisa ngebrew. Iya. Baru bisa ngebrew. Jadi ribet banget. Terus tinggal tambahin kopinya banyakin, tapi tetap jadi costing. Gitu. Jadi banyak pilihan. Nah, kalau saya ditanya, karena saya memang pendekar banget ya. Saya jaksel banget nih. Ini kopi susu yang laku nih kalau ini jadi latte nih. Bener. Kopi susu yang laku. Jadi dia karakternya sweet, terus acidnya lebih tinggi, lebih fruity. Bitternya ada coklat belakang gitu, smooth banget. Makanya ini minum banyak pun tanpa minum air putih nggak ada masalah nih. Mukanya minum ini biasa aja. Ada muka-muka gitu, ada nggak? Nggak ada. Pendekar. Dan ini seger banget beneran. Seger sih emang sih. Seger, enak. Tapi kalau minum yang tadi yang awal, saya minum ini langsung. Berasa kan? Segar, gitu. Dan saya langsung buru-buru. Dan air putih dan gitu kan. Ini saya balik kalau saya. Ini 9. Kalau saya. Nah, kalau ke Milesto ini mesin kopi saya nyebutnya sejuta umat ya. Jadi All New Milesto 2023 ini mesin kopi sejuta umat. Kenapa? Kita ngimpor berapa aja habis, Pak. Iya. 15 habis, 30 habis, sebulan lagi, sebulan setengah lagi, 30 lagi, habis lagi gitu kan. Dan saking sejuta umatnya, mesin belum datang. Mas, gua inden. Inden kemarin tuh rekor sampai 4 apa 6 kalau nggak salah. Gitu. Jadi secara budget mendang-mending saya, Milesto ini pilihan saya, meskipun saya suka espressonya Duetto. Kalau espresso Milesto, karena bitternya sama acidnya balance, ini cocok buat es kopi susu. Betul. Jadi buat kalian yang dagangnya, fokusnya nggak harus mikirin, gua mau fruity, gua mau ini, gua mau manis, gua mau custom begini, es kopi susu aja, udah ini merem. Ini buat Americano enak banget ini pasti. Iya. Gila ini. Ini merem. Hasil Duetto. Saya nggak minum-minum nih, dari tadi ngabisin itu. Ini kalau saya minum kayak gitu mungkin muka saya agak meremelek dikit ya, mungkin ya. Tapi poinnya dia tetap 8,5 karena saya suka harganya murah. Yeah. Jadi 8,5 es kopi susu kekinian merem.
tinggal gramasi bener, kalibrasi bener, lu suruh siapa deh gitu. Maaf ya, ART lu deh yang bikin. Sama aja hasilnya. Yang penting modal timbangan aja. Ya. Jadi lu kerja di rumah jualan take away, yang bikin ART. Jualan cuan, balikin modal gitu kan. Jadi sesimpel itu buat pakai Milesto, nggak usah setting-setting ini itu. Tapi kalau lu memang artisan, buka cafe yang segmentednya beneran, Duetto udah pasti menang gitu. Tapi poinnya saya balik 9 dan 8,5. Nah, itu lagi-lagi subjektif. Kalian pengen tahu rasanya beneran, datang ke JPW. Cobain langsung. Kita akan langsung bikinin buat kalian. Kalau emang kalian mau cobain, boleh janjian aja dulu gitu ya. Ada closing statement? Itu aja sih. Ya intinya, kalau mau kalian yang suka-suka ngulik kopi, pilih Duetto. Betul. Ya, kalau kalian mau yang simpel-simpel aja, ya pilih Milesto. Ya, kembali lagi ke selera. Kembali ke selera ya. Oke, thank you Pak Togu ya. Oke. Oke, buat teman-teman yang udah nonton konten ini, terima kasih banyak. Dan jangan lupa support terus channel YTJPW Indonesia dengan berikan like dan subscribe. Terima kasih Sobat JPW. Enak loh, masih manis Mantap gitu. ya? Kalau yang ini mah langsung